Shalom Kak Santi, Hai selamat Janet, malam. selamat malam. Aduh. Oke, Gimana sorry kabarnya? nunggu, Kenapa Kak? sorry nunggu. Gak apa-apa Kak, aman Kak. Kak Santi gimana kabarnya sama keluarga Kak? Luar biasa. Puji Ini kru Tuhan. Kak, Siap. jadi kru. Oke, Jadi, shalom juga buat sahabat ketiga yang lagi nonton dan nantinya akan nonton talk show kali ini karena ketiga hari ini punya konten yang spesial berkaitan dengan talk show konseling episode perdana dan hari ini narasumber kita ada Kak Santi di sini. hai sahabat K3. Halo Sobat Tiga Tiga. Nah Kak, kan sekarang itu di tengah pandemi, otomatis kan banyak kegiatan kita yang rata-rata dirumahkan kan Kak. Oke, Kayak perkantor, meskipun perkantoran udah buka, fasilitas umum udah buka, tapi rata-rata kan kebanyakan aktivitas lebih baik di rumah karena untuk mencegah penyebaran virus ini sendiri kan Kak. Nah, otomatis ngomongin soal keluarga, kalau misalkan di Jenet sendiri kan karena cuma berhubung 3 orang sama kayak keluarga ya Kak Santi juga. Nah, di rumah itu kan otomatis ketemunya sama anggota keluarga terus kan Kak. Kadang-kadang nih ada beberapa keluarga yang justru semakin rukun, ada juga yang malah kayak ada sedikit keras. Mungkin karena nggak terbiasa untuk kumpul bareng segala macam. Makanya itu Kak, hari ini K3 dengan tema konseling hari ini itu adalah bagaimana hubungan keluarga di rumah di tengah pandemi. Kayak gitu, Kak. asik. Oke. Nah, Topik yang berhubung asik. berhubung kemarin itu Kak, 2 sampai 3 hari kemarin, buat sahabat K3 juga yang belum tahu, kemarin itu K3 udah sempat share tentang question box di Instastory-nya di Instagram kita, K3 UPNV Jatim, dan udah terkumpul cukup banyak pertanyaan yang bakal kita bahas hari ini bersama Kak Santi. Oke, Oke, langsung aja kita masuk ke bahasan pertama kali ya Kak ya. oke, Oke, jadi gini Kak, ada yang tanya, bagaimana sih cara meningkatkan quality time dengan keluarga di saat pandemi? oke. Di saat pandemi ini kan kita sebenarnya kan punya banyak waktu untuk kita time dengan keluarga. Lah, kadang kesibukan itu yang membuat kita kehilangan komunikasi ya, karena aspek kita time itu yang paling penting adalah komunikasi. Lah, dalam komunikasi itu semua orang harus menyediakan waktu. Kalau kita misalkan kumpul di rumah tapi yang lainnya pegang gadget gitu ya, pegang gadget masing-masing gitu, itu juga tidak kita time meskipun kita di rumah ya, kumpul di rumah dengan orang tua, dengan adik kakak gitu. Tetapi kalau kita punya kesibukan untuk sendiri, asik dengan dunia sendiri, ya kita tidak punya kita gitu. Jadi harus ada komitmen dari seluruh anggota keluarga untuk bisa meluangkan waktu bersama. Jadi kalau meluangkan waktu bersama, ya hal-hal kecil aja yang bisa dilakukan. Mungkin bisa saat makan itu sudah taruh gadgetnya masing-masing, nonton sesuatu ya, yang nonton film kan banyak, bisa searching apa bisa semuanya, nggak apa ya, nggak ribet dengan HP. Itu bisa meningkatkan kita pada saat pandemi. Jadi harus meluangkan waktu, sama-sama meluangkan waktu untuk bisa saling membangun komunikasi. Jadi itu ya, meluangkan waktu. Siap Kak, meluangkan waktu. Apalagi kalau misalkan di satu keluarga itu kan pasti kegiatannya beda-beda kan Kak. Kayak misalkan Kak Santi pelayanan, kerja, Kak Yakub juga kerja, sedangkan Laura mungkin ada kegiatan lain, ada kuliah. Nah, dengan aktivitas kita yang berbeda tiap anggota keluarga, gimana sih Gimana sih Kak caranya biar kita tetap suportif, tetap support kegiatan masing-masing antara anggota keluarga? Oke, kalau supaya kita bisa sportif, itu mesti ada komitmen. Tanpa komitmen kita juga nggak bisa terbentuk komunikasi yang baik, hal-hal yang bisa membangun kebersamaan kita. Jadi harus komitmen. Tadi sudah meluangkan waktu, dan meluangkan waktu itu harus ada komitmen. Jadi kalau misalkan kita hari ini istilahnya makan bersama di jam 7, ya sudah, kita lepaskan semuanya. Kalau kita ada doa bersama ya, doa bersama sekitar jam 10 malam, itu kita komitmen harus meluangkan waktu yang mungkin masih chat atau apapun itu, kita kesampingkan dulu, kita membangun mesbah. Jadi harus ada komitmen dari seluruh anggota keluarga. Baik Kak,
Nah, ini masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi. Kan sekarang ini kan Surabaya emang ada beberapa daerah yang cukup rawan ya Kak ya soal pandemi seperti ini. Tapi ada beberapa orang juga yang merasa gini Kak, oh aku beriman kok sama Tuhan, aku nggak takut kalau misalkan ada corona. Tanggapan Kakak sendiri gimana sama orang-orang yang saking berimannya mereka sampai nggak mau untuk mematuhi protokol kesehatan nih Kak? Oke, bicara tentang iman. Beriman itu juga harus berhikmat. Ya, beriman harus berhikmat. Jangan sampai kita beriman, oke Tuhan bisa menyembuhkan kita, tetapi kita harus mentaati protokoler kesehatan. Berhikmat itu juga salah satu bentuk iman kita gitu, properti dari iman kita. Jadi kita harus juga mentaati peraturan, harus social distancing, kemudian harus pakai masker, kemudian harus cuci tangan. Jadi beriman itu sebenarnya juga ada satu ketaatan sih. Kalau misalkan ya firman Tuhan juga katakan kalau orang bijak melihat malapetaka, ia bersembunyi, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Itu di Amsal 22 ayat 3 ya. Jadi kalau kita tahu bahwa itu akan mencelakakan kita, ada malapetaka yang akan mencelakakan kita, ya kita punya hikmat untuk kita bisa menghindar. Nah, itu perlunya hikmat Tuhan. Jadi iman itu sebenarnya tidak nekat gitu ya. Memang ada yang kita, iman di atas rata-rata nekat. Tetapi kalau masa pandemi ini kita tidak mentaati protokoler kesehatan seperti pemerintah juga sudah sarankan, saya kira kita tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Ya. Siap Kak. Jadi ini mungkin pesan juga buat sahabat Tuga 3 di rumah, tetap yang namanya berdoa tetap berhikmat dan jangan lupa buat patuhi protokol kesehatan. Karena gini Kak, sebenarnya kan anak-anak muda ya apalagi teman-temannya Janet tuh Kak, kan kebanyakan ya udahlah anak-anak muda itu kan pasti bosen gitu loh Kak di rumah. Apalagi sekarang kan udah new normal, udah banyak kafe buka, warkop buka. Jadi kayak otomatis tuh mereka udah bisa nongkrong aja kayak gitu. Kadang-kadang nih Kak, itu tuh bisa jadi kayak bentuk pelampiasannya anak. Misalkan anak kan sekarang kalau kuliah, kalau sekolah kan di rumah nih Kak. Sedangkan orang tua mereka kerja mungkin yang di luar rumah atau ada berkegiatan di luar rumah. Kadang-kadang tuh anak merasa kayak kenapa ya aku tuh kok kayak dikurung sendiri di rumah, sedangkan orang tua aku tuh bebas berkeliaran kemana aja. Nah, menurut Kak Santi tuh tanggapan Kak Santi sendiri terhadap hal itu kayak gimana? Oke, kadang orang tua kan melarang kita berkegiatan di rumah ya, di luar rumah gitu. Itu sebenarnya larangan itu harus kita sikapi bahwa orang tua kita mengasihi kita. Tetapi ketika kita kepingin juga ya, namanya juga anak muda, penat, ingin bersosialisasi dengan teman-temannya, ingin hangout gitu. Yakinkan orang tua bahwa teman-teman ya semua bisa menjaga protokoler. Jadi orang tua memberikan izin, ya memberikan kepercayaan harus kita gunakan dengan baik. Nah kadang kan kita anak-anak muda tidak ikut protokoler sehingga orang tua itu juga was-was gitu ya, was-was lah anakku nanti jangan-jangan nggak pakai masker, jangan-jangan kan ada juga orang tua yang sangat aware dengan anaknya sehingga anak itu merasa protektif. Tetapi kadang kita juga harus mengerti bahwa sisi lain bahwa orang tua itu mengasihi mereka gitu. Saya yakin ketika kita mengkomunikasikan, misalnya kita ingin pergi dengan teman-teman, kita ingin sharing atau konsel ataupun meet up dengan teman-teman, minta izinlah dengan baik gitu ya, sehingga orang tua juga bisa tahu apa kebutuhan sahabat-sahabat semua, apa keinginan sahabat-sahabat semua. Gitu ya. Ya, pasti semuanya harus diomongkan dengan baik-baik kan Kak antara anak sama orang tua. Nah, ini juga Kak, itu ada sahabat Tuga 3 yang tanya kayak gini Kak. Kak, gimana sih caranya biar kita itu bisa ngobrol bareng sama orang tua tanpa kesannya melawan? Apalagi kan kalau misalkan gini Kak, kadang-kadang kan perdebatan anak sama orang tua tuh kadang anak tuh merasa benar gitu loh, tapi orang tua kadang belum terlalu fleksibel sama kebutuhan anak. Nah, apa sih yang harus kita lakuin Kak sebagai anak biar kita bisa ngobrol sama orang tua tanpa terkesan melawan? Kayak gitu Kak. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita dengan orang tua kita itu ada jarak gitu. Kita beda generasi gitu ya, beda pola pikir, beda mindset-nya gitu, beda gitu ya. Kadang kita merasa bahwa orang tua kita terlalu kolot, orang tua kita tidak memahami. Tetapi belajarlah begini, ketika orang tua kita memberikan nasihat, terima dulu gitu ya.
terima dulu dengan baik gitu. Ketika nanti ada sesuatu yang kita rasa itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Jadi sebenarnya kalau masalah keluarga, masalah anak dengan orang tua harusnya tidak harus menjadikan konflik gitu ya. Selama kita bisa berkomunikasi lah, bahasa komunikasi ini harus dilatih. Kan kebiasaan kita sibuk sendiri-sendiri itu Janet ya, kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri sehingga ketemunya malam gitu. Kalau beberapa orang yang tidak punya mesbah keluarga, tidak punya key time gitu ya, kadang kan ya sudah anak masuk kamar, orang tua masuk kamar, besok pagi ketemunya waktu makan dan say goodbye gitu, semuanya sudah ini. Nah perlu juga ada komunikasi di mana hati ke hati itu bicara. Jadi orang tua juga tahu keadaan anak, anak juga tahu keadaan orang tua. Jadi selama kita bisa saling memahami, kita bisa saling percaya, saya kira kita bisa menjalin komunikasi. Dan itu tadi ya, ketika mungkin orang tua ngasih nasihat ya, kan kadang ngerocos gitu. Kadang ada yang tidak sesuai dengan kita gitu ya. Jadi kalau sudah mulai orang tua ngomongnya nada tinggi gitu, kita jangan ikutan ngegas karena itu akan nggak ketemu titik temunya gitu ya. Jadi ambil waktu untuk jeda gitu ya, jeda oke, gini ya sudah oke, nanti jeda beberapa waktu atau besoknya kita bisa ngomong lagi, sehingga ketika hindari perdebatan gitu, ketika orang tua memberikan nasihat dan itu tidak sesuai atau kita tidak sepaham, nyatakan itu dengan bahasa yang sopan gitu ya, yang respect terhadap orang tua. Itu betul sih Kak, karena juga ngalamin sendiri. Kadang kan orang tua itu udah capek kerja, capek berkegiatan di luar. Terus pas sampai rumah yang kayak kita sebagai anak mungkin kurang bisa menyampaikan pendapat kita dengan baik, ya udah akhirnya tengkar, nggak ada titik temunya sama sekali kayak gitu. Nah Kak, ngomongin soal pandemi, itu kan pasti berhubungan sama banyak pihak ya Kak. Salah satunya ekonomi. Banyak ekonomi yang sekarang nggak stabil, lowongan pekerjaan juga sangat minim. Padahal kan sekarang kayak banyak fresh graduate juga yang lagi cari kerja nih Kak. Nah, sebagai anak nih Kak, apa sih yang harus kita lakukan? Andai kata kalau misalkan keadaan ekonomi keluarga sedang tidak stabil atau orang tua mungkin di PHK atau diturunkan jabatannya, sebagai anak apa yang harus kita lakukan Kak? Oke. Jadi ada satu bagian yang penting ketika orang tua kita mengalami krisis ekonomi, mengalami masalah di dalam pekerjaan, anak harus support ya. Support itu kan banyak gitu, selain berdoa itu juga support, tetapi memberi apa ya, ketenangan orang tua, memberi harapan pada orang tua gitu ya. Anak juga bisa kok memberi apa ya, memberi kekuatan orang tua, misalkan nanti Tuhan buka jalan gitu, kata-kata yang membangun itu juga penting gitu. Yang bisa dilakukan lagi mungkin, ayo misalkan PHK ya, PHK karena memang banyak pabrik tutup dan lain sebagainya, PHK mungkin anak-anak bisa membantu searching gitu ya, pekerjaan baru. Oh mungkin kita bisa mau bikin usaha, bisa memberikan ide-ide kreatifnya. Atau ketika kita ingin membantu orang tua secara ekonomi, mungkin kita bisa entrepreneur gitu ya. Kita kan anak-anak sekarang canggih tuh ya, apa aja bisa jadi duit gitu ya. Jadi bisa membantu orang tua itu, sebenarnya support orang tua itu dengan banyak hal gitu. Terutama itu tadi, kadang orang kalau PHK itu kan bukan cuma sekedar kehilangan pekerjaan, tapi aspek psikologisnya itu yang paling penting gitu, pasti ada di titik terendah. Nah itu butuh support gitu ya, butuh kata-kata yang membangun dari anak. Jangan sampai kita malah, loh papa sih salah, ini salah gitu ya, menyalahkan. Tapi justru kesulitan ini bisa kita hadapi bersama, ya, kebersamaan untuk menghadapi setiap masalah. Itu Janet. Siap kalau kayak gitu Kak. Masih berhubungan dengan ekonomi nih Kak. Seperti yang Kak Santi bilang tadi kan, kalau masalah PHK, penurunan jabatan itu kan nggak hanya berpengaruh ke pendapatan, tapi juga kondisi psikologisnya orang tersebut kan Kak. Nah, ini kadang-kadang juga berpengaruh ke rumah tangga sendiri Kak. Ada beberapa kasus, ini ada sahabat Tuga 3 juga yang tanya, Kak, boleh nggak sih, apa sih yang harus kita lakuin kalau misalkan ada saudara kita mungkin, atau tante kita, om kita yang bercerai karena masalah keuangan ini gitu. Selain kita bisa memberikan dukungan, selain kita bisa mendoakan, apa hal-hal yang emang harus kita lakukan untuk saudara kita tersebut Kak? Oke. Memberikan nasihat atau mendukung, mensupport saudara kita yang lagi dalam masalah itu sangat penting gitu ya, dan itu hal yang baik.
tetapi kita harus tahu gitu ya, di area mana kita bisa masuk. Kadang kan ada keluarga-keluarga yang menutup dirinya untuk satu privasi gitu ya. Kita juga harus menghargai itu. Selama mereka curhat kepada kita bisa memberikan masukan. Tetapi yang itu tadi, berikan nasihat di area yang orang itu bisa membuka diri gitu. Jangan memberikan nasihat ketika kayak kita kepo gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi boleh dan itu baik ketika kita mau memberikan masukan untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita. Itu salah satu juga hal yang baik untuk kita bisa jadi berkat bagi mereka. Tetapi ya itu tadi, sampaikan dengan bahasa yang benar, sampaikan dengan attitude yang benar gitu ya, dengan kita tidak mencampuri ya yang sebenarnya mereka tidak mau ingin dicampuri. Itu Jenat. Siap Kak, siap. Nah, berhubung dengan masalah ini masih bersangkutan dengan masalah keluarga nih Kak. Kan yang namanya menghadapi anak remaja, anak kuliah, anak yang ya dewasa muda itu kan bukan hal yang gampang ya Kak ya. Nah, apalagi di tengah pandemi kayak gini, mereka tuh di rumah, kayak jenis sendiri di rumah. Kadang suka uring-uringan, kadang suka bingung mau ngerjain apa, mau ngelakuin apa. Nah, Kak Santi ada saran nggak sih Kak, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan orang tua dan bagaimana peran orang tua menghadapi anak-anaknya di tengah pandemi? Oke, karena pandemi ini membuat sebenarnya nggak cuma berpengaruh di apa itu aspek kegiatan kita, juga emosi kita itu juga banyak orang yang khawatir. Kemudian khawatir itu menjadi uring-uringan karena tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bebas kemana-mana. Yang biasanya suka selfie harus pakai masker kemana-mana gitu ya. Nah, menghadapi menghadapi anak-anak yang karena anak saya kan juga kuliah ABG yang sudah ABG sih menuju ke dewasaan gitu ya. Kadang kan orang tua juga harus belajar sih. Jadi kalau ini di sisi dari orang tua ya, ini sebagai saya seorang tua, saya juga harus belajar kondisi psikologis anak saya, apa kebutuhan anak saya, sehingga ketika anak saya menyampaikan sesuatu, saya juga tanggap, oh anak saya ini lagi butuh refreshing gitu ya. Jadi orang tua juga harus memahami anak gitu. Jadi komunikasi itu kan tidak bisa satu sisi ya Janet ya. Kan harus dua-duanya itu kan harus seimbang gitu, saling mengisi gitu, saling membangun. Begitu juga orang tua dengan anak, anak juga terhadap orang tua juga begitu. Jadi orang tua harus tahu keadaan anak gitu. Kadang kan jutek juga kan. Apalagi kalau sudah kegiatannya padat gitu terus harus di rumah terus sepanjang hari itu berbulan-bulan gitu kan bad mood gitu ya. Bolehlah orang tua ngajak kemana gitu ya untuk refreshing sedikit-sedikit gitu. Itu Janet. Oke, siap Kak. Mungkin ini adalah pertanyaan dari Janet mewakili sahabat-sahabat ketiga yang masih di usia yang cukup mengarah ke dewasa ini Kak. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari orang tua Kak? Maksudnya dari perilaku kita sebagai anak-anak nih Kak. Dari orang tua tuh mau mengharapkan anak yang seperti apa? Misalkan yang nurut Kak, yang respect sama pendapat orang tua Kak. Jadi biar komunikasi antara orang tua dan anak itu bisa nyambung Kak, biar feedbacknya juga bagus. Gitu. Oke. Kalau sebenarnya sih pada dasarnya orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Cuma kadang bahasanya itu berbeda ya. Ada yang melarang itu bahasa cinta mereka. Nah, anak-anak harus memahami itu. Sebenarnya saya rasa setiap orang tua ya kalau saya berharap bahwa kalau saya ya harapan saya secara pribadi anak saya mengerti panggilannya, ya respect sama orang tua tentu gitu ya jadi berkat. Tetapi masing-masing orang tua kan punya pandangan tersendiri Janet. Kalau kakak kan enggak, oh kamu harus ini jadi ini, harus jadi ini. Tetapi kan ada juga orang tua yang ingin anaknya jadi seperti mereka. Itu boleh-boleh saja karena parenting itu kan luas, parenting itu kan unik gitu ya, masing-masing pribadi bisa gitu. Kalau harapan sendiri saya kira anak-anak yang hormat kepada orang tua, ya terutama kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, itu bagi orang tua sudah cukup selain prestasi mereka ya. Jadi respect terhadap orang tua itu sangat-sangat diinginkan orang tua. Semua orang tua pasti menginginkan itu. Jadi setuju sih Kak sama pernyataan Kak Santi. Soalnya kan gaya parenting orang beda-beda ya Kak. Ada yang kayak
bukan mengekang sih, maksudnya ada yang overprotective mungkin sama anaknya, ada yang membebaskan anaknya ikut kegiatan. Tapi pada dasarnya kan orang tua juga menunjukkan kasih sayang itu dengan cara yang berbeda kan Kak, untuk anak-anak mereka sendiri. Nah, ini ada satu pertanyaan Kak dari sahabat Tuka 3. Kak, gimana sih kalau misalkan kita menghadapi mungkin ada sanak saudara kita atau anggota keluarga kita tuh yang berbeda iman dengan kita? Oke. Saya juga dibesarkan dalam keluarga yang berbeda keyakinan gitu. Jadi saudara-saudara orang tua saya berbeda keyakinan. Tetapi hal yang harus kita lakukan itu menjadi apa ya istilahnya uh, role gitu ya orang lain gitu. Jadi kehidupan kita firman Tuhan juga ajarkan bahwa kehidupan kita adalah suratan terbuka. Kehidupan kita harus jadi garam dan terang. Jadi selain kita ini mungkin bisa adik-adik juga teman-teman sahabat UK3 yang masih muda bersikap sopan gitu. Kita harus support dan hargai setiap keberagaman. Untuk jadi harmoni itu kan bukan apa namanya unity itu kan bukan semuanya harus uniformity gitu, tapi bicara tentang harmoni. Lah harmoni itu harus kita lakukan sepanjang kita support kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain ya, misalkan hal-hal yang kecil aja gitu, ketika saudara kita merayakan apa namanya keagamaan mereka gitu ya, kita mendatangi mereka, kita mengucapkan, saya rasa itu sudah membuat mereka apa ya bersyukur gitu keberadaan kita, apalagi kalau mereka sedang kesusahan dan kita membantu mereka. Intinya bahwa kita semua harus menyalurkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita kepada mereka, sehingga mereka melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka dan tahu memuliakan Bapa kita di surga. Itu sih. Siap Kak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Ada sahabat Tuka 3 yang cerita kalau misalkan dia itu hidup di satu keluarga yang mungkin belum semuanya mengenal Tuhan. Nah, dia ini adalah sebagai sahabat Tuka 3 ini tuh ingin mengenalkan Tuhan ke keluarganya dia sendiri. Tapi sayangnya keluarganya punya watak yang keras, yang udah nggak mau tahu tentang segala sesuatu. Menurut Kak Santi, apa yang harus dilakukan Kak? Oke, tadi sudah Kak Santi katakan bahwa kehidupan kita adalah menjadi garam dan terang untuk memperkenalkan Tuhan. Kita ini adalah duta besarnya Tuhan kan. Kita ini harus memperkenalkan Tuhan melalui kehidupan kita, sikap kita, respon. Kehidupan kita kan harus berbuah ya Janet ya. Jadi ketika kita berbuah, kita bisa dinikmati orang lain. Oh, anak saya berbeda gitu ya. Anak saya cara merespon berbeda ketika dinasehati nurut gitu ya. Ketika di rumah bisa membantu orang tua, saya yakin melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, orang tua kita bisa mengenal Tuhan gitu, bisa mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, melalui tutur kata kita gitu ya. Itu secara hal yang simpel ketika kita ingin memperkenalkan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tahu banyak kebenaran tetapi kita justru malah tidak taat kepada orang tua, melakukan hal-hal yang menyedihkan orang tua. Jadi orang tua tidak akan pernah tahu bagaimana kebaikan Tuhan kalau kita sendiri tidak menunjukkan kasih kita, kebenaran sudah kita terima kepada orang tua kita. Siap Kak. Nah, berhubung teman-teman sahabat Tuka 3 itu kan Kak ada yang sudah lulus, ada yang sudah bekerja, dan bahkan ada yang mau ke jenjang yang lebih serius nih Kak. Ada salah satu sahabat Tuka 3 itu yang nanya kayak gini Kak. Kak, gimana sih caranya kita bisa membangun bahtera pernikahan di dalam Tuhan? Kayak gitu Kak. Step yang lanjut gitu ya. Betul Kak, betul. Sebenarnya ini bagian dari konseling pernikahan pranikah ya, karena jadi minimal 5 kali pertemuan dengan mentor kita kali ini. Tapi gini, hal yang prinsip adalah membangun keluarga yang benar di dalam Tuhan adalah satu keyakinan. Ya, dari satu keyakinan, satu iman itu kita bisa bertumbuh. Ya, itu salah satu hal yang dasar yang harus kita perhatikan. Jadi satu iman dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang utama dalam hubungan pernikahan ataupun hal ke jenjang berikutnya. Kemudian
saling percaya. Lah itu. Kepercayaan itu bagi pasangan itu penting gitu. Dalam membangun rumah tangga ke jenjang yang sangat serius, kita perlu saling percaya. Terus kemudian saling mengasihi, ya. Tempatkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi saling mengasihi begini, Janet. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita mengasihi kita, tetapi kita juga memberi. Karena kasih itu sebenarnya memberi, tidak menuntut. Ya, itu. Kalau step selanjutnya banyak hal sih kalau bicara tentang aspek pernikahan dan membangun hubungan di jenjang selanjutnya gitu ya. Nanti kalau kita akan menuju ke pernikahan pasti adalah konselingnya gitu, karena luas gitu ya. Waktunya nggak cukup kalau harus dibahas satu persatu gitu. Itu Janet. Siap Kak Santi. Boleh di-share sedikit nggak Santi? Kak Santi kan sama Kak Yoko kan udah Kak. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Kak buat teman-teman Janet sahabat ketiga nih yang lagi ada di jenjang pacaran. Kan ada yang baru awal-awal, ada yang kayak masih setahun 2 tahun. Kakak ada tips nggak sih Kak untuk menjaga hubungan mereka kudus dalam Tuhan Kak? Oke. Kami kebetulan 20 nanti 16 September. Sudah Wow. 16 tahun. Oke, saya juga pacaran dengan Kak Yakub cukup lama juga, 4 tahun, tapi itu juga diwarnai dengan putus nyambung gitu ya. Kalau boleh sharing tips sedikit gitu, bagaimana kita bisa awet di sini gitu. Satu, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, pasti Tuhan akan kontrol setiap hal, karena menjalani kehidupan pernikahan itu tidak sesimpel seperti apa. Wah, kalau ngomong madu-madunya itu satu tahun pernikahan ya, menurut survei gitu ya, yang madu-madunya merasakan indahnya pernikahan gitu. Selanjutnya masuk tahun ketiga itu masa-masa kritikal gitu. Bagi kita menempatkan Tuhan satu-satunya dasar dalam pernikahan itu sangat penting, dan makanya perlu kita ini ada doa bersama. Yang kedua itu tadi saling percaya. Kalau pasangan tidak ada saling kepercayaan gitu, memberi ruang untuk pasangan kita untuk bertumbuh, memberi ruang untuk pasangan kita berkreasi gitu ya. Kalau kita nggak saling percaya, wah bawaannya nanti kamu ini gitu ya, bawaannya curiga, pasti tidak akan pernah bertahan lama, karena kebutuhan manusia itu juga butuh dipercaya gitu ya. Jadi kalau orang seperti kita, seperti Janet ya, nggak dipercaya, padahal Janet benar-benar itu kan juga nggak enak gitu ya. Jadi kemudian komunikasi yang baik. Nah itu, komunikasi itu penting banget. Makanya sebenarnya dalam inti dari sebuah hubungan itu, aspek pentingnya itu cuma satu, komunikasi. Bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan dengan pasangan kita, dengan orang yang lagi closer dengan kita gitu ya. Itu penting, bahasa kita, komunikasikan, saling terbuka ya, komunikasi saling terbuka sehingga kita tahu apa yang dialami pasangan kita, apa yang dialami orang terdekat kita gitu, dan orang itu juga tahu apa yang kita alami. Itu Janet ya. Siap Kak. Kalau masalah hubungan itu kayaknya kita bisa ngomongnya kayak berjam-jam gitu loh Kak. Mungkin tema selanjutnya ini pasti bakal hubungan tuh pasti banyak sahabat ketiga yang tanya ini pasti. Ya, Nah, betul. kita langsung beralih ke tentang hubungan antara orang tua dan anak lagi nih Kak. Kita kadang-kadang itu ada sahabat ketiga juga yang tanya, Kak, gimana sih apa yang harus kita lakuin? Misalkan kita sebagai anak nih, kita curhat sama orang tua, karena kan orang tua, keluarga itu kan tempat pembelajaran kita pertama, tempat kita cerita apa aja. Nah, tapi ketika aku cerita sama orang tua aku nih Kak, orang tua aku tuh malah ngedownin aku, malah nggak nge-support aku jadi malah makin down, malah makin sedih. Nah, apa sih Kak yang harus aku lakuin Kak? Kayak gitu Kak pertanyaannya. Oke, jadi kita harus memahami kepribadian dari orang tua kita. Seperti tadi bahwa parenting itu kan unik, masing-masing punya bahasanya sendiri. Nah, terkadang perbedaan ini tadi ya, perbedaan generasi ya, teman-teman kan sudah generasi Z itu yang tahu ini dan itu. Nah, kadang bahasanya orang tua itu menurut orang tua itu tidak melemahkan, justru itu menguatkan. Misalkan begini Janet, contoh kasus kecil aja.
ya, Janet kehilangan HP misalkan ya, atau anak saya Laura kehilangan HP. Suatu saat ini aku kehilangan HP, gimana ini gitu kan? Saya mungkin ini mungkin sebagian dari orang tua. Lah kamu sih salah naruh HP sembarangan. Itu sebenarnya bukan ekspresi down, nggak ngedonkan gitu ya. Curhatnya anak itu bukan kita ingin melemahkan atau ingin menghakimi, ingin menyalahkan, tetapi itu ekspresi apa ya istilahnya keterkejutan kita gitu ya, ekspresi dari bentuk kasih sayang kita gitu, supaya anak kita tidak mengulangi keteledorannya, tetapi kan bahasanya lain-lain gitu, sehingga kalau merasa bahwa nasihat orang tua itu merasa kita down gitu, itu jangan jangan apa namanya dipertentangkan dulu langsung, teman-teman, oh nggak bisa mah, mami kok malah ini kan aku nggak mengerti gitu ya. Kadang kan kita nggak ngerti posisi orang tua kita, jadi saya rasa ketika kita memahami gaya bahasa orang tua, bahasa kasih orang tua, kita akan tidak pernah merasa bahwa orang tua itu menyingkirkan gitu ya, menyingkirkan anak-anaknya. Mungkin ada banyak yang hari-hari ini orang tua yang bisa istilahnya tidak menghargai anaknya, bisa melakukan hal yang kejam terhadap anaknya. Tetapi pada dasarnya saya yakin bahwa orang tua itu mengasihi anaknya. Jadi ketika kita tahu bahwa orang tua kita mengasihi, ya nanti kita akan bicara lagi gitu ya, bicarakan lagi gitu. Tapi sebenarnya dalam pikiran orang tua nggak akan pernah lah istilahnya buat anaknya down, anaknya terpuruk. Saya kira nggak akan ada itu sih. Jadi lebih memahami satu dengan yang lain gitu aja, Jenat. Gitu ya Kak. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah ke persepsi kita nggak sih Kak? Maksudnya kayak gimana cara kita bisa memahami apa maksud orang tua kan beda-beda kan Kak. Cara kita menangkap pesan orang tua kan pasti beda-beda. Nah, ini di 123 juga Kak yang nanya, Kak, pendapat Kak Santi gimana kalau misalkan kita nih udah hidup cukup lama dengan orang tua kita, tapi ternyata di tengah usia kita yang mungkin sudah remaja, sudah dewasa, kita tahu kalau misalkan ternyata orang tua kita yang kita tinggal sama-sama ini ternyata bukan orang tua kandung kita, Kak. Oke. Kalau kita tahu bahwa kita ini sebenarnya bukan anak kandung, tapi menurut saya respeknya harus sama ketika kita tahu bahwa itu orang tua kandung kita. Kan kita mungkin pada waktu diadopsi itu kita nggak ngerti kalau itu bukan orang tua kandung kita. Jangan pernah punya pemikiran yang berbeda ketika kita tahu bahwa itu bukan orang tua kandung kita. Kita harus menghargai mereka, respect terhadap mereka, karena mereka sudah mendewasakan kita, sudah mendidik kita, membimbing kita. Jadi bagi saya orang tua kandung dan tidak itu kita sama-sama harus respect. Jadi teman-teman, meskipun mungkin bukan orang tua yang kita sekarang ini bersama dengan kita itu bukan orang tua kandung, tetap hargai mereka, tetap harus bersikap dengan hormat kepada orang tua kita. Dan ketika nanti kita ketemu dengan orang tua kandung kita, semisal ya itu tadi kan, kalau ketemu dengan misalkan orang tua yang angkat kita memberikan informasi orang tua kita sebenarnya ini, tetap hargai mereka juga gitu ya, karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin membuang anaknya sih. Jadi tetap menghargai, tetap bersyukur, itu tadi, tetap bersyukur, karena apa adanya kita itu kita harus terima, kita harus berdamai dengan kehidupan kita sendiri. Kalau itu tidak kita lakukan, itu akan menjadi trouble kita di masa yang akan datang. Jadi tetap bangun hubungan yang baik dengan orang tua kita. Kayak apapun orang tua kita angkat itu juga orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Itu Janet. Nah, berkaitan dengan cara kita sebagai anak untuk menghargai orang tua, ini beneran ada kejadian nyata, Kak. Jadi teman sekelasnya Janet, satu jurusan, walaupun mungkin bisa dibilang beda iman ya Kak, tapi dia pernah cerita sama Janet kalau misalkan dia ini kan hidup dengan kedua orang tuanya. Nah, dia itu benci banget sama ayahnya Kak, karena ayahnya itu sering melakukan sesuatu yang nggak berkenan lah untuk ibunya. Melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, segala macam. Sampai di satu titik, temannya Janet itu udah yang kayak, gak, aku nggak mau respect sama ayahku lagi. Aku udah nggak mau kenal dia. Aku mending kabur aja sama mamaku. Dia sampai bilang kayak gitu Kak ke Janet. Kalau menurut Kak Santi sendiri, apa sih yang harus dilakuin sama temennya Janet Kak? Kayak sedih gitu Kak dengernya. Oke. Sebenarnya
kita harus belajar begini, Janet. Apapun keadaan orang tua kita, apapun yang kita yang diperlakukan orang tua terhadap kita ataupun ibu kita, misalnya kalau ini seorang figur seorang bapak gitu, mungkin kalau seorang laki-laki atau seorang figur seorang papa melakukan kekerasan kepada mamanya pasti akan melukai, baik itu anak laki-laki ataupun justru anak perempuan, itu sangat istilahnya terpukul dengan kejadian ini. Tapi belajarlah begini, firman Tuhan itu juga mengajar kita harus menghormati ayah kita, ibu kita, orang tua kita, apapun keadaan mereka. Memang dalam proses penerimaan itu tidak gampang, Janet. Jadi proses untuk bisa menerima perilaku orang tua kita yang mungkin menyakiti hati kita, apalagi orang tua kita mungkin suka memukulnya, memukul ibu kita itu tadi ya, memukul kita gitu. Itu memang proses istilahnya pemulihan hati itu tidak gampang gitu. Tetapi belajarlah untuk bisa menerima keadaan ini supaya kata firman Tuhan jelas gitu, kita akan diberkati kehidupan kita ketika kita terima apa adanya. Jadi respon itu sebenarnya yang membuat orang lain itu bisa berubah gitu. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah bersikap sebagai seorang anak yang hormat gitu. Jadi ketika kita hormat, ketika kita respect terhadap orang tua yang membenci kita, yang menyakiti kita, saya yakin Tuhan akan lambat laun juga merubah kehidupan orang tua kita, papa kita, melalui kehidupan kita. Jadi jangan pernah kehilangan respect apapun yang dilakukan oleh orang tua kita. Siap Kak, kalau tadi kita sudah membahas soal orang tua dan anak, ini juga ada yang tanya soal antar saudara kandung Kak. Berhubung Janet mungkin nggak ngerti rasanya kayak gimana, karena nggak punya saudara kandung, tapi ada yang tanya, Kak gimana sih tanggapannya kita kalau misalnya kita tuh dibanding-bandingin sama saudara kandung kita Kak? Apakah kita harus berusaha keras supaya kita bisa menyamai saudara kandung kita, atau kayak ya udah kayak biasa aja? Oke. Jadi Janet, seringkali anak-anak terluka karena ini ya. Saya tahu bahwa saya juga banyak mengalami mengalami teman-teman yang punya keluhan yang sama gitu ya. Saya juga menangani kasus yang sama. Memang untuk dibedakan itu satu hal yang sulit untuk diterima gitu kan. Kita anak-anak kepingin diperlakukan sama, tetapi ingat bahwa orang tua kita juga manusia biasa. Kadang wah ini harus begini gitu ya. Jadi ketika kita berusaha untuk menyeimbangkan kita dengan kakak kita atau adik kita, justru kita kehilangan identitas diri kita. Ya, jadi kehilangan identitas kita. Jadinya kita kayak orang yang berambisi untuk menjadi orang yang nomor satu. Seperti firman Tuhan katakan bahwa tidak harus menjadi orang nomor satu, nomor dua pun juga hebat gitu. Jadi berusaha untuk menerima diri apa adanya dengan kemampuan dan terus kembangkan talenta, tetapi dalam konteks tidak untuk bersaing. Ya ingat, tidak untuk bersaing, karena seperti apapun kita berusaha, kalau mindset orang tua kita sudah dari awal sudah membedakan, itu sudah tidak akan sangat sulit gitu, meskipun nanti bisa berubah gitu, karena kan orang berjalannya waktu bisa berubah gitu, juga karena kasih karunia Tuhan bisa berubah. Tetapi belajarlah kalau hari ini dibedakan oleh orang tua, syukuri diri apa adanya, mengucap syukur, terus kembangkan talenta diri gitu ya, dan jangan menjadi ambisius untuk mengalahkan saudara yang diunggulkan dari orang tua kita. Itu Janet. Sesuai dengan pernyataannya Kak Sandi tadi kan kita harus percaya, maksudnya mengembangkan identitas diri kita sendiri kan Kak, karena kan tiap orang pasti unik kan Kak. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia kan Kak, apalagi sekarang usia-usia kayak gitu itu kan pasti punya yang namanya role model, punya idolanya sendiri masing-masing. Nah, kadang itu kita pengen kan Kak, kayak aku pengen kayak dia, kayak selebgram ini, kayak idola ini, sedangkan kita tuh udah punya keunikannya kita masing-masing Kak. Apakah kita harus tetap berjalan sama identitas dirinya kita, atau kita juga bisa kok fleksibel sama apa istilahnya kayak karakter yang pengen kita bangun dari idola tersebut Kak? Oke. Jadi proses untuk pemantapan dari diri itu tadi, kita perlu waktu ya Janet ya, berjalannya waktu kita
dewasa, kita tidak akan seperti itu. Meskipun banyak juga orang yang dewasa, tetapi juga seperti anak-anak yang istilah mengidolakan dan harus seperti itu. Dan misalkan ya ada orang yang ingin seperti Ken, pacarnya Barbie itu sampai operasi berapa kali itu ya. Itu sudah kehilangan identitas. Tetapi saya yakin ketika masa-masa remaja ini gitu ya, masa-masa remaja ini kan anak mulai role model ketika tidak dapat dari orang tua, dia mencari sosok yang lain untuk dijadikan role model. Saya mengingatkan saja gitu, jangan terlalu apa ya istilahnya halu itu tadi. Jadi ada kehidupan yang nyata dan itu harus kita lakukan, harus kita alami gitu. Kan kehidupan dunia maya itu kan penuh dengan halusinasi itu sebenarnya gitu. Kadang kan settingan dan lain sebagainya. Kadang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan di apa namanya media sosial gitu ya. Jadi belajarlah untuk memilah-milah. Meskipun kita misalkan kagum dengan seseorang itu, tetapi belajarlah untuk memahami. Kadang ketika orang-orang yang kita kagumi itu melakukan kesalahan, kebanyakan kan kita kecewa. Lah itu membuat kita juga akan terganggu gitu secara emosional gitu, secara kehidupan pribadi kita. Jadi karena manusia itu tidak sempurna, ya. Saya dulu ngekagumi satu orang gitu ya, satu pemimpin gitu. Ketika orang itu melakukan hal yang tidak baik, terutama kita kan pasti kecewa gitu. Tetapi ketika kita tahu batasan sampai di mana mengagumi dia, kita nggak akan terpengaruh banyak hal sih gitu. Jadi teman-teman harus tahu batas kagum itu sampai di mana. Gitu ya. Jangan sampai terbawa sampai kehidupan detail-detailnya. Jadi kayak apa namanya paparasi gitu, pengen tahu lebih tentang kehidupannya gitu. Saya yakin teman-teman bisa memilah-milah sih bagaimana yang penting bagi dia dan tidak penting bagi dia. Ngomongin idola Kak, ternyata tuh nggak cuman kayak anak-anak remaja juga gitu loh. Ternyata orang tua kan juga pasti punya idola yang masing-masing. Bahkan sahabat ketiga itu ada yang tanya kayak gini Kak. Papa saya itu ketagihan banget ikut giveaway-nya Raffi Ahmad. Jadi selama pandemi itu kayak ngejar giveaway-nya Raffi Ahmad terus. Mungkin sampai lupa waktu ya Kak. Mungkin sampai sampai lupa kegiatan, lupa jam segala macem. Nah, menurut Kakak sikap apa sih yang harus diambil sang anak? Menasihati papanya Kak atau ngajak ngobrol berdua Kak? Kayak gimana Kak? Oke. Jadi kalau kita menghadapi orang tua seperti itu, kita boleh kok kasih masukan. Ya, dan sangat penting ketika kita mau ngasih masukan supaya orang tua kita bisa maksimal memperhatikan anak-anaknya, bisa maksimal dalam pekerjaannya, bisa ngasih masukan. Tetapi belajarlah untuk menyampaikan pendapat kita dengan etika, gitu ya, dengan rasa hormat kita, respek kita terhadap orang tua. Ketika kita menasihati orang tua dengan gaya yang bagus, gitu ya, karena setiap nasihat itu bagus ya, Nat ya. Semua nasihat itu tujuannya nggak ada yang jelek, tetapi ketika cara penyampaiannya itu salah, itu menjadi fatal gitu. Hal-hal yang baik tujuannya itu nggak akan sampai gitu tujuannya. Lah ini belajarlah menyampaikan pendapat itu dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan gestur yang baik gitu, dengan waktu juga yang tepat, sikonnya tepat gitu ya. Jadi jangan waktu wah gini pegang ininya gadgetnya gitu, wah seneng lihat Raffi Ahmad gitu, terus langsung nggak boleh gitu, ambil HP-nya juga itu nggak sopan gitu. Jadi saya yakin kalau kita bisa memberi masukan orang tua kita dengan cara yang baik, mereka pun juga akan berespon baik terhadap kita. Siap Kak, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ini sebenarnya yang hampir dialami semua orang, baik tua maupun muda, tentang keadaan psikologisnya kita Kak. Apalagi di tengah pandemi, udah yang kayak kita yang biasanya berkegiatan di luar jadi di rumah aja, kadang itu kan jauh lebih emosi gitu Kak, lebih uring-uringan segala macam. Nah Kak Santi ada saran, ada tips nggak Kak, biar kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik? Oke. Mengendalikan emosi di masa pandemi ini, kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif. Misalkan kita punya waktu banyak kan di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, berikan waktu yang lebih untuk kita bersekutu dengan Tuhan.
ya. Intimasi dengan Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya dalam hidup kita ini stabil gitu. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, saya kira itu akan hal-hal baik itu akan mengikuti. Terus belajarlah cari kegiatan gitu ya, karena kita membiarkan emosi kita tuh menjadi tidak jadi swing gitu ya, tidak teratur gitu ya. Karena kita terus tertuju kepada sesuatu, misalkan kita yang gemar artis ini gitu ya, kita terus pegang gadget terus gitu ya, itu membuat kita juga apa ya, itu tadi hidup dalam halusinasi, nggak sesuai kenyataan, membuat kita juga ikutan emosi. Kalau kita mungkin lihat drakor gitu ya, teman-teman yang suka drakor gitu, kalau ini kan ikutan emosi gitu, padahal tahu nggak, ikut larut dalam itu nggak baik untuk psikologis kita gitu. Jadi kita harus tahu batasan. Carilah hal-hal yang kreatif, misalkan bikin sesuatu kayak kerajinan atau masak, ya kan. Terus bisa membantu orang tua, bersih-bersih, apa hobinya lagi gitu. Kalau menyanyi gitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang produktif, itu yang akan membuat kita uh, nggak merasa bad mood sih, nggak merasa juga jutek gitu, harus di rumah terus lihat lihat orang tua kita, lihat adik kita, lihat kakak kita gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan sih untuk teman-teman yang di rumah. Jelas setuju banget Kak, soalnya Jennifer juga pernah baca kayak satu artikel tentang di tengah pandemi kayak gini, kalau keadaan emosi kita nggak stabil tuh justru banyak waktu kita buat self healing kan Kak. Kayak ada yang suka ngelukis, ada yang suka menanam segala macam. Nah, tadi Kak Santi sempat bicara soal membangun intimasi dengan Tuhan. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Tukat Tiga yang mungkin baru pertama kali pengen membangun intimasi dengan Tuhan. Entah itu dengan hubungan pribadi dia sendiri dengan Tuhan, atau satu keluarga yang ingin membangun hubungan intimasi dengan Tuhan. Sebenarnya langkah-langkah apa sih Kak yang harus dilakukan Kak? Oke. Sebenarnya tidak sulit untuk membangun intimasi dengan Tuhan, karena kasih karunia kita bisa menghampiri tahta kita. Cuma kadang yang menghalangi intimasi dengan Tuhan, lebih closer sama Tuhan adalah kesibukan kita. Tidak tahu entah kita ini sibuk, memang sibuk, atau kita sibuk dengan gadget kita. Lah, kadang hal-hal itu yang membuat kita kehilangan intimasi dengan Tuhan. Jadi intimasi dengan Tuhan, step awalnya harus kita yang mengusahakan. Ya, mengusahakan, ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Ada kerinduan untuk lebih lagi memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita punya kerinduan, pasti kita akan menyediakan waktu. Karena intimasi dengan Tuhan itu kan enggak cuma sekedar ya 1 menit, 2 menit gitu, atau 5 menit kita berdoa, itu bukan intimasi sama Tuhan. Kita perlu waktu khusus untuk sama-sama membangun relasi. Lah, membangun relasi dengan Tuhan, saya kira itu kehidupan yang utama bagi seorang yang percaya kepada Tuhan gitu. Orang Kristen harus dasarnya melayani, apapun yang kita lakukan itu dasarnya adalah intimasi gitu. Jadi untuk membangun awalnya intimasi, Kak, saya apakah harus berdoa yang seperti pendoa syafaat? Enggak. Tuhan Yesus tahu bahasa kita, Tuhan Yesus tahu kerinduan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan harapan kita ke depan gitu. Jadi ayo mulai sekarang belajar luangkan waktu untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau caranya stepnya begini, kadang kita ini perlu mendisiplin diri. Misalkan jam 9 saya harus punya waktu doa. Mungkin dari awal pertama ya, kita setengah jam dulu gitu. Doa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi dari disiplin pribadi kita, tadi sudah meluangkan waktu dan juga ada disiplin. Ya. Disiplin itu bicara tentang komitmen, itu akan terus bisa menjaga kita, terus bisa intim lagi dengan Tuhan. Terus kemudian kalau ingin membangun mesbah keluarga pribadi, ya mesbah keluarga gitu. Kalau tadi kan bicara tentang mesbah pribadi, kalau ini mesbah keluarga, bagaimana Kak cara mengawali? Ya kita ayo orang tua kita, ajak orang tua kita, ayo kita sharing firman Tuhan, berdoa bersama, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan keluarga. Saya yakin orang tua kita kalau diajak pasti maulah gitu ya. Tapi dimulai dari kehidupan kita. Kalau orang tua kita tahu bahwa kita
intim dengan Tuhan, saya yakin itu akan mengimbas pada mereka. Oh ya, saya juga harus berdoa sama Tuhan. Itu Janet. Siap Kak Santi, itu sudah mau memasuki penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Santi. Dan juga Sobat Kak Tiga, nanti jangan lupa ditonton talk show kali ini perdana dengan Kak Santi. Hari ini karena kita udah ngebahas banyak banget soal hubungan keluarga di masa pandemi, entah itu hubungan dari cara pandang anak, dari cara pandang orang tua, di mana harus komunikasi yang baik ya Kak ya, harus mengerti momen yang baik juga. Dan kalau misalkan teman-teman sahabat UP3 di sini juga termasuk Janet pengen membangun intimasi dengan Tuhan, harus mendisiplinkan diri yang pertama itu membangun mesbah diri kita sendiri dengan Tuhan, lalu untuk dengan keluarga yang pastinya kita harus disiplin diri dulu ya Kak ya, biar apapun yang kita lakukan kalau misalnya kita sudah konsisten, kita bisa mengajak keluarga kita buat sharing mungkin atau merenungkan firman Tuhan bareng kayak gitu ya Kak Santi. Siap Kak Santi, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak juga Sobat UK3 karena ini nanti bakal di-share di channel YouTube-nya UK3. Betul, di channel YouTube-nya UK3. Mungkin teman-teman yang nonton nanti ini Kak, Jidat yakin banyak banget yang belum follow Instagramnya. Soalnya kalau misalkan kalian sudah follow nih guys, pasti banyak pertanyaan lebih lanjut. Jadi buat sahabat Uka3 jangan lupa follow Instagramnya Uka3 ya, boleh ya di @uka3openvejatim, sama jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Uka3 Openvejatim karena obrolan kayak Janet sama Kak Santi ini bakal berlanjut ke tema-tema berikutnya dengan tema-tema yang lebih seru, dengan konseling yang lebih seru, dengan pembicara yang lebih banyak lagi juga dengan pembina OK3 yang lain mungkin. Kalau misalkan teman-teman ada saran boleh komen di bawah. Terima kasih banyak Kak Santi atas waktunya. Terima kasih juga buat Laura sama Kak Yakub. Terima Ya, kasih. Tuhan Sehat-sehat terus berkati. Kak Santi. Iya, sehat-sehat terus ya Kak Santi ya. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Oke, Yes. jadi semangat semangat terus juga buat sahabat UG3 yang lainnya. Tuhan berkati dan kita ketemu di kesempatan lainnya. Dadah. Ya.